Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini di hari Senin tanggal 27 Juli 2020 kita bertemu kembali di pelajaran administrasi kepegawaian. Sebelum pelajaran dimulai, jangan lupa kalian klik hadir terlebih dahulu dan kita membaca doa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian sehat semuanya dan semoga sudah pada mandi semuanya ya. Tetap semangat ya, meskipun kalian belajarnya di rumah, kalian tetap ada semangatnya tuh kalian belajar di sekolah. Jadi kalian tetap happy, tetap enjoy ya, dan bisa menerima materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelumnya materi minggu lalu yaitu mengenai administrasi kepegawaian, yaitu ada pengertiannya, ada perumusannya, ada 7 tujuannya. Jadi kemarin kita mempelajari 3 materi, yaitu pengertian, perumusan, dan tujuan. Semoga kalian sudah membuka PowerPoint yang Ibu bagikan minggu lalu dan bisa kalian pelajari. Dan untuk hari ini kita lanjut ke materi mengenai prinsip dan kegiatan administrasi kepegawaian. Kalian sudah siap menerima materi hari ini? Oke, semoga semuanya siap semua ya. Kita belajarnya santai tapi pasti, dan kalian bisa paham ya untuk materi administrasi kepegawaian. Materi selanjutnya tetap di administrasi kepegawaian. Di pertemuan kedua ya kita materi hari ini. Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Kenapa sih kita belajar administrasi kepegawaian? Yaitu yang pertama, agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian administrasi kepegawaian dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengelompokkan ruang lingkup administrasi kepegawaian dengan benar. Dan yang ketiga, dapat merumuskan administrasi kepegawaian dengan benar. Keempat, dapat mengemukakan pengertian administrasi pegawai dengan benar. Dan selanjutnya kalian bisa membaca dan berdiskusi dan dapat menguraikan prinsip-prinsip administrasi kepegawaian dengan benar, dapat menerangkan fungsi administrasi kepegawaian dengan benar, menjelaskan asas pegawai dengan benar, mampu melakukan identifikasi ruang lingkup administrasi kepegawaian, dan dapat mengelompokkan ruang lingkup administrasi kepegawaian. Next, prinsip administrasi kepegawaian, yaitu ada 4. Yang pertama ada prinsip demokrasi, ada prinsip kemanusiaan, ada yang ketiga itu the right man on the right place, ada equal pay for equal work. Nah, di sini ada contoh video kegiatan administrasi kepegawaian. Nanti kalian itu bisa memperhatikan dengan baik ya. Nanti itu untuk tugas sebelum mid semester pertama atau ganjil, yaitu dikumpulkan itu per kelompok. Kurang lebih bisa 5 atau 6 orang satu kelompok ya. Kalian perhatikan dengan baik tentang kegiatan administrasi kepegawaian. Di sini ada yang pertama, yaitu tentang perencanaan tenaga kerja. Apa sih itu perencanaan tenaga kerja? Di sini itu perusahaan biasanya membuka lowongan, bisa melalui iklan ya, iklan melalui
eh, koran, melalui teman, melalui televisi atau pengumuman dan lain sebagainya. Nah, setelah ada info iklan, info lowongan pekerjaan, biasanya ada perekrutan, ya, perekrutan tenaga kerja. Yaitu kenapa perlu direkrut, ya, karena kan nanti dia diseleksi terlebih dahulu, dipilih kira-kira ini sesuai atau tidak dengan lowongan yang diperlukan. Yang ketiga itu penempatan karyawan. Nah, setelah diseleksi, otomatis dia akan ditempatkan sesuai dengan lowongan yang diperlukan atau tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, ditempatkan itu di posisi sesuai dengan keterampilan dan kemampuannya, ya tadi ya, on the right man on the right place, itu sesuai dengan keterampilan dan kemampuannya, ditempatkannya sesuai. Lanjut, yaitu kepembinaan karyawan. Biasanya dilakukan seorang pimpinan itu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat bekerja dan memperoleh hasil yang maksimal. Biasanya contohnya ini security itu biasanya ada pembinaan, ya, biar dia lebih disiplin, biar kinerja dan keamanan di lingkungan perusahaannya itu lebih aman. Nah, itu biasa dibantu dengan pihak kepolisian. Nah, yang kelima itu pengawasan karyawan. Nah, fungsinya apa sih Bu untuk pengawasan karyawan tersebut? Nah, fungsinya biasanya itu biar kinerjanya lebih bagus lagi, biar dia tidak berleha-leha, biar tanggung jawabnya itu ada, seperti itu. Jadi perlu ada pengawasan. Jadi berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya atau di awal, ya. Nah, setelah ada pengawasan, biasanya itu kalau kinerjanya kurang bagus atau mungkin kinerjanya kurang baik, itu biasanya nanti ada pemberhentian karyawan, ya. Pemberhentian karyawan itu kenapa? Pemutusan hubungan kerja. Jadi seorang karyawan itu sudah tidak bisa bekerja lagi di perusahaan tersebut. Itu karena apa? Ya bisa karena dia melanggar atau tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, seperti itu. Atau mungkin memang lagi ada pengurangan pegawai seperti saat ini, ya. Sedang ada COVID, ya biasa banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar atau bangkrut. Jadi ada pemberhentian karyawan atau pemutusan kerja pegawai. Next, yaitu ada fungsi administrasi. Fungsinya itu ada dua. Yang pertama, fungsi secara umum dan fungsi secara operatif. Yang di sini secara umum itu terbagi 4, yaitu ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada pengarahan, dan ada pengendalian. Perencanaan itu apa sih Bu? Nah, itu kita direncanakan dulu, istilahnya kira-kira nih sumber-sumber yang diperlukan sudah membantu belum? Ya, sudah tercapai belum? Sesuai dengan sumber-sumber yang telah tersedia, seperti itu. Ya, jadi misalnya kontribusinya apa sih, gitu ya. Kira-kira dalam proses perencanaannya itu kira-kira sesuai nggak sih dari awalnya, seperti itu ya. Jadi ada perencanaan pegawai. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu manusia dan manusia. Maksudnya adalah antara misalnya salah satu akibat dari pengorganisasian itu terbentuknya struktur, ya. Itu ada nanti di sini ada struktur organisasi, itu ada aliran kerja, delegasi wewenang, ya, tanggung jawab, kontrol, dan lain sebagainya. Lanjut, ada pengarahan pegawai, yaitu tentang kesepakatan motivasi, ya, semangat mereka, dan nanti membuat analisis tentang motivasi setiap pegawai. Lanjut ke pengendalian, yaitu perlu dikendalikan. Kenapa? Ya, agar tidak keluar jalur. Ya, jadi nanti kalau keluar jalur kan timbulnya yaitu tadi ada pemberhentian atau pensiun, seperti itu. Ya, bisa dipahami ada fungsi operatif, ada pengadaan, ada kompensasi, ada pengembangan, ada pengintegrasian, ada pemeliharaan, dan pensiun. Itu nanti kalian bisa baca di sumber lainnya atau mencari informasi di internet.
Lanjut lagi, itu ada asas pembinaan pegawai, yaitu ada kepastian hukum, ada profesionalitas, ada keterpaduan, ada delegasi ya itu wewenang, ada netralisasi, ada akuntabilisasi, ada keterbukaan, dan yang terakhir ada efektivitas dan efisien. Lanjut di bentuk-bentuk pembinaan personel pendidikan. Ada 3. Yang pertama, pembinaan sistem penggajian atau pengupahan. Ya nanti sistemnya seperti apa penggajiannya, atau melalui transfer atau seperti apa ya. Kan beda-beda setiap perusahaan itu, ada gaji yang mungkin secara manual. Dan ada pembinaan sistem karir terbuka dan tertutup. Maksudnya kalau terbuka ini biasanya karirnya diumumkan, semua karyawan itu tahu. Nah kalau tertutup itu hanya beberapa orang atau mungkin beberapa pihak saja yang tahu, itu sistem. Dan ada yang terakhir tuh prestasi kerja. Oh ya bagus nih prestasi kerjanya, berarti dia akan mendapatkan suatu penghargaan. Sekian dari Ibu untuk materi hari ini, yaitu tentang prinsip tentang kegiatan administrasi kepegawaian. Kalau kalian ada pertanyaan boleh kalian tanyakan langsung ya, bisa melalui WA atau melalui GCR ya. Ibu siap untuk menerima pertanyaan kalian dan membantu kalian dalam belajar. Semoga bermanfaat dan semoga dipahami untuk materi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.